Tahun 91 saya mewakili Gaspar Palopo. Dari 91 saya merantau ke Kalimantan, saya bermain di Bontang. Pulang dari Bontang 95 saya ikut Porda Sulsel. Kita masih menyatu sama Sulbar, Polmas masih masuk kita. Pulang dari PON, saya balik ke Makassar lagi. Saya bergabung sama PSM Makassar untuk ikut Habibie Cup di Parepare. Iya. 6 klub besar Iya. pada saat itu. Jadi alhamdulillah tercapailah obsesi tersebut. Mulai dari PSM, Persib Bandung, PSMS Medan, Persipura Jayapura, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Iya. Tapi itu tidak mudah dicapai kalau kita tidak kerja keras. Iya, betul. Hampir sama di politik. Betul. Kalau di politik harus bekerja sama, ya pasti harus kerja sama. Iya. Kerja keras lah. Ketika kita di SD itu kan ada dikatakan sing-singkan lengan baju. Iya, betul. Saya ambillah bahwa kalau ketika menyingsingkan lengan baju itu berarti kita namanya pekerja keras. Kerja keras. Kalau kita mau ambil dari segi politik itu boleh. Iya. Termasuk untuk memperkenalkan satu daerah itu melalui sepak bola. Sepak bola. Pesta demokrasi kemarin, saya juga caleg. Iya. Dengan cara saya datang main bola, saya pernah main bola di situ di daerah itu, alhamdulillah banyak suara juga. Iya. Tapi itulah namanya berpolitik. Selesai. Kita hanya ya sama dengan sepak bola. 90 menit kita musuh. Ya. Setelah itu kita adalah saudara. Iya. Sama dengan berpolitik. Betul. Terima kasih sudah menonton. Sekian, jangan lupa like, share, dan komen. See you. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Suara Demokrasi Lasinrang KPU Pinrang bersama saya Muhammad Edil yang menemani Anda di seri kali ini. Kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta. Tamu ini yaitu Coach Marwal Iskandar. Selamat datang di podcast KPU, Coach. Kita langsung saja, Coach. Siap. Mungkin saya punya beberapa pertanyaan. Boleh. Terkait Coach. Ini terkait pertanyaan antara bola dengan demokrasi terkait politik ya. Sebelumnya kami berterima kasih, Coach. Jauh-jauh datang dari sana, sudah hadir di podcast kami. Mungkin Coach bisa ceritakan sedikit terkait perjalanan singkat, pernah bermain di klub-klub besar di tanah air. Mungkin Coach bisa cerita di klub-klub mana saja Coach pernah bermain. Oke, baik. Ya. Sebelumnya terima kasih. Ya, saya sudah diundang ke sini untuk podcast, apalagi di kantor KPU. Barusan saya tiba tadi pagi, itu setelah saya habis kondak lisensi C di Makassar. Iya. Dan saya datang di sini di Pindrang ini untuk berbagi ilmu sama teman-teman di APSI. Iya. Ada namanya workshop, kita berbagi ilmu apa yang kita dapatkan selama kita dalam kursus kita bagikan. Yang kedua, terkait tadi pertanyaan masalah perjalanan karir saya. Ini saya nih tahun 78 itu, saya bermain bola di kampung saya itu jauh di seberang danau tuh. Iya. Di Danau Tuti. Iya. Setelah itu saya masuk ke Palopo. Tahun 91 saya mewakili Gaspar Palopo. Dari 91 saya merantau ke Kalimantan, saya bermain di Bontang. Iya. Pulang dari Bontang 95 saya ikut Porda Sulsel. Kita masih menyatu sama Sulbar, Polmas masih masuk kita. Dan alhamdulillah saya mewakili Palopo itu masih 1 kabupaten, belum 4 kabupaten sekarang. Sekarang kan sudah terbagi itu. Iya, Coach. Apalagi kemarin ya teman-teman di Palopo, terima kasih juga saya pernah ke sana. Dan kalau bicara politik juga, saya kemarin caleg itu masuk ke provinsi. Nah, kembali ke sana perjalanan karir saya main bola itu tahun 95 saya ikut Porda, setelah itu kami juara Porda Sulsel, terpilih saya untuk masuk di PON Sulsel. Iya. Dan prestasi PON Sulsel saat itu 40 tahun baru kami bisa mendapatkan medali perunggu. Jadi 40 tahun baru itu. Setelah pulang dari PON, saya balik ke Makassar lagi. Saya bergabung sama PSM Makassar untuk ikut Habibie Cup di Parepare. Iya. Habibie Cup pada saat itu, ya angkatan saya disuratin, angkatan saya di PON itu Roni Ririn, orang Pindrang. Di sini teman-teman di Pindrang ini
banyak, ada Iskandar dan lain sebagainya. Karena bareng sama saya waktu Suratin saya kalahkan Pindrang di final. Iya. Itu tahun 91. Kembali lagi ke PSM. Setelah saya pulang dari PON, saya masuk PSM Makassar untuk wakili di Habibie Cup. Saya termasuk pemain terbaik, kebetulan pemain terbaik. Di terakhirlah ini lapangan Andi Makassar. Iya. Saya dapat pemain terbaik. Setelah itu masuk PSM. Iya. Dari PSM itu selama hampir 2 tahun lah. Baru saya merantau ke Kalimantan, ke Jakarta, di Persikota. Di Persikota sempat juga saya bermain 5 tahun karena saya ASN pada saat itu. Tapi saya ada satu saya punya obsesi, karena obsesi itu mahal, tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Saya cita-cita akan bermain di 6 klub besar pada saat itu. Jadi alhamdulillah tercapailah obsesi tersebut. Mulai dari PSM, Persib Bandung, PSMS Medan, Persipura Jayapura, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Iya. Itu obsesi mahal. Dan salah satu lagi saya pikirkan bahwa ketika saya bermain di beberapa daerah tersebut, saya akan mengetahui karakter dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Setelah dari Persikota saya ke Perseden Denpasar. Iya. Dari Perseden Denpasar itu saya bermain di Pulau Bali. Jadi boleh dikata juga mungkin ya. Iya. Saya orang yang pernah bermain di beberapa pulau lah. Iya. Pada saat itu ya bukan mengecilkan, tapi pada saat itu Madura belum bermain di liga pada. Iya, belum main di liga. Jadi saya mainlah di Pulau Kalimantan saya di PKT, Pulau Sumatera saya di PSMS Medan, Pulau Jawa saya di ini, Pulau Bali, dan Pulau Jayapura. Jayapura. Menarik sekali ya Coach ya, perjalanannya. Ya. Tapi itu tidak mudah dicapai kalau kita tidak kerja keras. Iya, betul. Hampir sama di politik. Betul. Betul Coach. Kalau di politik harus bekerja sama, ya pasti harus kerja sama. Iya. Kerja keras lah. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya Coach. Ketika Coach Marwal ini menjadi pemain, kami lihat di TV waktu itu dengan gaya seseorang gelandang petarung yang memiliki ciri khas lengan baju yang digulung itu, Coach ya, atau dilipat. Boleh kami tahu apa makna dari lengan yang dilipat itu, Coach? Apakah identitas khusus atau memang ada ini? Nyinggung ini kayaknya. Jangan sampai dia bilang besar bajunya kebesaran. Jadi kenapa ya? Saya punya filosofi sendiri. Pada saat itu, ketika kita di SD itu kan ada dikatakan sing-singkan lengan baju. Iya, betul. Saya ambillah bahwa kalau ketika menyingsingkan lengan baju itu berarti kita namanya pekerja keras. Pekerja keras. Jadi saya tadi berpikir, siapa tahu disinggung saya sama host ini. Bajunya kebesaran. Karena banyak beberapa supporter juga yang di media sosial kadang-kadang bajunya kebesaran. Ada juga panggil Hyuga, ini itu si Hyuga yang dari Jepang itu, dia main yang anime itu ya. Iya, tapi saya berpikir pada saat itu, ini contoh salah satu. Ketika Anda mau mengangkat barang atau sesuatu hal, kalau Anda pakai lengan panjang pasti akan ditarik disisihkan ya. Bahkan sekarang kalau kita mau angkat saja sesuatu, kadang-kadang kita diangkat. Jadi itulah menandakan bahwa kita pekerja keras. Kenapa? Karena saya bermain juga di sepak bola, kerja keras yang harus perlu. Posisi saya adalah midfield defending. Jangan sampai orang bisa melewati tengah itu. Tengah itu adalah inti daripada kuncinya. Betul. Jadi ketika Anda mau mengangkat sesuatu, pasti akan sing-singkan lengan baju. Itu adalah ciri khas pekerja keras. Pekerja keras ya. Ternyata pekerja keras bukan karena gede, faktor gede bajunya ya. Selanjutnya Coach. Sepak bola ini bisa jadi pemanis demokrasi. Tapi juga bisa dipakai buat alihkan isu atau pencitraan politik. Bisa kami dengar gimana perbedaan dari hal itu, Coach? Begini, dari zaman dulu itu sepak bola bukan sebenarnya kadang-kadang banyak orang bilang sepak bola itu politik. Kalau kita mau ambil dari segi politik itu boleh. Termasuk untuk memperkenalkan satu daerah itu melalui sepak bola. Sama dulu zaman Bung Karno, kenapa? Membuat stadion GBK. Mendatangkan Cekoslovakia, Rusia pun datang di Indonesia. Itu dikatakan politik. Bukan hanya sekedar berpolitik itu begini. Sepak bola itu bisa kita
jadikan sebagai politik. Biar menarik. Pemanis, ya, Betul, ya. menarik. Salah satu gini, ada satu saya sudah pernah lakukan itu ketika saya menjadi ketua salah satu organisasi namanya Mawar Merah. Mawar Merah, ya. Di daerah Wawundula, ya. Sorowako. Mawar Merah ini selalu berantem dengan anak lorong asmara yang ada di Sorowako. Ya. Jadi anak SMP datang sekolah di tempat kampung ini dipukulin. Ya. Terus ini juga kalau ke seberang ke tempat ini dipukul, selalu berantem. Ya. Saya pas pulang ke tempat tersebut, saya cari info, saya menjadi ketua Mawar Merah tersebut. Mawar Merah Gensos namanya, generasi Mawar Merah fans di Wawundula. Terbersih di desa satu. Saya ajak mereka, salah satunya namanya kita ya malam dulu lah. Waktu itu saya silaturahmi ke sana, malam-malam kita bakar ikan sambil menikmati pantai di Danau Matano. Dan besok harinya saya buatlah pertandingan sepak bola. Iya. Terus saya berceritalah sama teman-teman. Malam kita sama-sama. Iya. Masa hari ini di sepak bola kita masih mau beradu kekuatan. Beradu. Iya. Untuk kekuatan dengan berkelahi. Betul, ya. Maka saya bilang jangan pernah lagi. Alhamdulillah kita minggu depan kita yang undang datang, kita yang jamu. Ya. Sehingga terjadi sampai sekarang tidak pernah ada ribut lagi. Nah disitulah saya bilang sepak bola juga bisa digunakan untuk berpolitik. Betul. Ya. Jadi bisa juga untuk pemanis bahwa ini loh. Karena saya gini, sepak bola itu mempertemukan kita dan sepak bola mempersatukan kita. Iya, betul. Jadi anggap sepak bola ini adalah hal yang baik. Baik. Ya. Tapi kalau sepak bola Anda anggap tidak baik, maka dia akan lebih jahat. Iya. Tergantung dari pola pikir yang pegang kendali itu. Betul. Maka saya bilang kalau ada yang misalkan ada yang anggota dewan mensupport sepak bola itu lebih bagus. Bagus. Boleh. Boleh saja boleh, tidak ada masalah. Ya. Kalau dia bilang orang sepak bola karena hanya mau masuk politik, mau bikin pegang sepak bola, tidak masalah. Itu kan masing-masing bagaimana persepsi orang. Ya. Tapi tergantung dari niat kita. Contoh, ketika pesta demokrasi kemarin, saya juga caleg. Iya. Saya caleg di Luraya sana. Caleg kabupaten atau? Saya provinsi. Provinsi, ya. Saya dari PKB. Iya. Jadi 4 kabupaten, Lu, Kota Palopo, Lu Utara, Lu Timur. Saya ikut politik tanpa saya punya uang. Iya. Kosong sama sekali. Tapi dengan cara saya datang main bola, saya pernah main bola di situ di daerah itu, alhamdulillah banyak suara juga. Iya. Tapi itulah namanya berpolitik. Selesai. Kita hanya sama dengan sepak bola. 90 menit kita musuh. Ya. Setelah itu kita adalah saudara. Iya. Sama dengan berpolitik. Betul. Jadi kita harus tanamkan itu bagaimana itu fair. Iya. Jadi kalau kita tanamkan lagi fair play itu adalah bagaimana ada satu aturan ya di situ yang dikatakan orang itu kita kalau kita fair bukan hanya di sepak bola atau di olahraga kita fair. Betul. Kalau ada orang berhasil kita fair bahwa dia memang sukses. Nah, kalau ada pertandingan yang sekarang kita lakukan janganlah untuk ribut-ribut. Jadi menurut saya kenapa tidak ada masalah kalau orang yang di partai mau pegang sepak bola, tidak ada masalah. Betul. Bagaimana cara kau gunakan untuk itu? Itulah kelebihan kamu. Itu menurut saya. Luar biasa sekali ya Coach ya. Pengalaman di politiknya dengan pengalaman di sepak bolanya. Sungguh sangat menginspirasi. Ya, pertanyaan selanjutnya Coach. Saat kalah kita nangis bareng, ya. Saat menang kita konvoy bareng. Apa arti kalah dan menang bersama ini buat kesehatan demokrasi dan politik kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ini? Nah, seperti tadi saya bilang, bahwa ketika kita sepak bola ini saya bilang itu kan sepak bola itu mempertemukan. Sepak bola ini mempersatukan. Dan ingat satu hal bahwa sepak bola itu unik. Unik, ya betul. Terkadang kamu sedih, terkadang kamu menangis, terkadang kamu marah, terkadang kamu segala macam cara. Sama di politik. Sekarang saya pernah mengajar juga, saya bawa bahwa ini bola bundar. Di dalam partai, dalam sepak bola ini unik.
orang ini berkarakter ini, orang Ya, ini berkarakter betul. ini, pemain belakang karakternya gini. Apakah saya tidak kerjasama sama dia? Iya. Kira-kira kalau saya main bola, dalam satu tim ini kerjasama atau tidak? Kerjasama. Kerjasama. Iya. Oke, sama. Misalnya saya kiper. Iya. Kiper ini orang Golkar. Iya. Bek kanannya orang PDI. Iya. Center back-nya dua ini adalah PKB sama Nasdem. Iya. Terus di sini ini mungkin PAN. Iya. Apakah kalau saya pegang bola kiper, saya di sana saya Iya. mau kasih, dia bilang jangan, saya orang PDI. Iya, betul, betul. Kan tidak. Iya. Tentu sepak bola sama politik. Setelah kamu kontestan, kamu ribut sana sini, jangan rambok, kamu salaman lah. Iya. Termasuk juga yang harus diedukasi adalah pemilih. Pemilih. Pemilih harus cerdas. Dan selesai kalau kamu kalah ya fair. Tadi yang saya bilang harus respect, kita harus fair play. Iya. Jika ada orang yang sukses dari kita, ya kita harus fair Iya. bahwa memang dia sukses. Jangan kita jadikan itu seperti kambing hitam yang Iya. untuk mencaci maki ke sana kemari. Nah, itulah sepak bola. Sama dengan politik. Iya. Itu menurut saya. Iya, betul. Oke, Coach. Jadi terkait sepak bola dan politik ini sangat mirip. Sama-sama harus memiliki strategi supaya bisa memenangkan pertarungan. Ya, apa tidak ada niatan terjun ke dunia politik setelah punya nama besar akibat pernah cukup lama berlaga di lapangan hijau? Saya udah pernah terjun. Mungkin ke depannya ini Ya. saya tidak akan terjun lagi. Iya. Saya hanya belajar. Belajar ya. Bagaimana sih orang terjun di politiknya? Ternyata rata-rata orang yang ikut politik itu adalah orang susah. Iya. Nggak ada orang kaya. Gak pusing. Orang susah. Saya contoh. Iya. Saya tidak punya uang pada saat itu. Tapi suara saya banyak. Iya. Cuma saya tidak bisa lagi untuk menjaganya. Iya. Ya, kalau banyak juga terhambur, air saja sudah banyak begini, ya terhambur nggak bisa kita ada seperti air hujan. Iya. Jadi orang susah. Jadi maksud saya, pemilih-pemilih itu, jangan ku kasih tambah susah dia. Iya. Pahamlah sendiri bahasa saya, jangan dikasih susah dia. Dia orang susah. Masih mau, dia bagus kalau dia mau masuk di situ berpolitik untuk membantu masyarakat. Iya. Tapi sekarang saya mungkin udah stop lah. Iya, udah stop. Dari sepak bolanya, main bola juga susah, berusaha bagaimana kamu mencapai kemenangan itu. Iya. Makanya pemain-pemain saya bilang juga, ketika kamu datang, jangan lihat misalkan kita di daerah, perlu itu keringat dihargai. Ya, tapi juga harus memahami, jangan kau minta yang di luar daripada kemampuan satu klub itu. Sama ini berpolitik. Kalau kita di orang olahragawan, ini beberapa manajer juga saya bilang gini, hargai mereka itu dari jutaan keringat yang dibuang, itu yang harus kita hargai. Iya. Tapi rata-rata di tempat kita hanya PS thank you. Iya. Inilah salah satu yang harus dirubah di kita. Sama di politik. Iya. Jangan habis manis cepat dibuang. Cepat dibuang. Iya. Jangan. Sakit. Yang itulah tadi. Sakit sama-sama, Iya. menang sama-sama. Tidak dipakai lagi ini orang, dia cerita jelek ke sana kemari. Nah, itu tidak respect. Tidak fair kamu itu. Kalau selesai. Iya. Jangan kita, oh karena begini dia ini, karena begini. Jangan. Berikanlah kepada pengadil. Mungkin KPU yang pengadilnya kan? Iya. Berikan kepada mereka. Jangan lagi. Kalau kita di sepak bola ada wasitnya. Ada matchcom-nya. Iya. Kalau di KPU, di politik, Iya. ada Bawaslu, Bawaslu. ada KPU, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita. Pertanyaan terakhir, Coach. Dalam rangka menyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 ini, menurut Coach, apa perbedaan dan kemiripan pesta demokrasi pemilu dengan pesta bola yang Piala Dunia ini? Ya, hampir sama. Ya. Beda beti aja. Ya. Beda-beda tipis. Beda tipis. 4 tahun sekali. Ya. 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Sama, siapapun yang juara pasti euforia. Ya. Sama yang berpolitik itu. Yang ya, misalnya terpilih dia duduk di dewan lah, jadi bupati lah, jadi wali kota lah, pasti pun dukungnya. Ya. Sama dengan saya ketika juara Argentina, ya saya euforia karena saya dukung Argentina. Itu sudah. Jadi apa bedanya? Iya, iya, betul. Tidak ada perbedaan antara itu. Hanya cara memanage dan metode yang kita lakukan itu yang berbeda. Itu saja perbedaannya. Tapi kalau sama-sama tujuannya sama. Iya. Pesta demokrasi dan pesta Piala Dunia. Iya. Sama-sama pesta. Sama-sama pesta. Ya, betul. Makanya supporter itulah, ketika kalah timnya pasti nangis. Iya. Sama dengan dikalah ke pemilihan bupati yang kerak itu. Iya.
Masa dia menangis ya? Menangnya senang kok. Apa bedanya? Iya. Tidak ada yang berbeda. Oke, Iya. salah satu. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. Coach, atas ilmunya, baik itu dalam demokrasi, politik dan sepak bola ya. Iya, kebetulan. Ternyata ada kemiripan. Tidak ada bedanya. Iya. Tergantung bagaimana manage-nya saya. Iya, betul. Jadi poin intinya bagaimana kita memanage sesuatu Ya. biar mengarah ke hal-hal positif ya. Iya. Sama ini kita kemas. Iya. Kemarin saya dengar, belum pernah saya mengajar di Indonesia ini, lisensi D, Iya. dibawa di kantor KPU. Apa hubungannya? Sebenarnya tidak ada hubungan. Tapi orang yang memanage Ya. ini adalah orang senang bola. Iya, orang senang. Coba kalau dia senang catur, apa catur dia datang ke sini? Dia. Oke, siap Coach. Oke, terima kasih. Terima kasih Saya banyak. lagi berusaha sama Iya. kamu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Jangan lupa like, share, dan komen. See you.